Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sahabat YouTube dan sahabat Facebook dan sahabat IG? Ketemu lagi di Inspiring with Thought S di edisi 11 Maret 2023. Ada saya Adistiano, Ada saya Fitri, Dan saya Ayu, Saya Taufik. saya Lina, saya Kaila. yes. Komplit ya, serikandi-serikandinya. Kemarin gak ada aku, nggak ada. tugas luar. Di hari ini ada tema sangat menarik, yaitu filosofi padi. Filsafat. Oh, filsafat. Filsafat. Enggak filosofinya padi enggak ya? Filsafat padi ya. Apa itu? Apa itu? Apa itu artinya? Ya, karena nggak punya sawah sih. Oh, Jadi ngambil filsafat padi. Kasih ya. Emang kamu punya? Hah? Kamu punya? Punya orang. Tapi pernah ke sawah nggak? Kamu nanya. Lucu. Pernah enggak ya? Pernah sih, pernah ke sawah. Gimana Mbak? Filsafat padi itu apa? Jadi kenapa aku ngambil ini ya, filsafat padi? Pak Profesor, itu yang atas tolong dimatiin biar suaranya Ya. tambah berisik. Biar enggak terganggu suara Mbak Tofi, Pak Profesor. Udah ya? Masih nyala. Oh, Yang speaker tolong atas atau dimatiin. dimatikan? Ya, suaraku biar bening gitu loh. Bening. Ya ora harus ngono kuwi. Jernih ya? Ya sih yang mendengarkan tuh biar orang terganggu gitu loh. Terus. Nah, kenapa ngambil filsafat padi? Jadi padi itu kan semakin tinggi semakin Semakin berisi, nah, semakin ya itu menunduk. semakin berisi semakin menunduk gitu kan. Nah, sama halnya itu diibaratkan kayak di kehidupan kita ya. Semakin kita banyak ilmu itu semakin tawaduk gitu. Seharusnya. Ya seharusnya bukan sok tawaduk atau pura-pura tawaduk tapi benar-benar tawaduk karena hal itu merupakan ciri-ciri kebijaksanaan dari setiap orang. Kenapa ciri-ciri itu masuk ke ciri kebijaksanaan seseorang? Karena gini, orang itu kalau punya rasa bijak yang sejati ya, ketika dia keluar atau ketika dia menyadari bahwa ilmu yang dimilikinya itu masih sedikit gitu loh. Dia tahu kalau ilmu di luar sana ternyata seperti ini ya. Nah, itu tuh dia akan merasa aku sadar bahwa ilmuku tuh masih sedikit, masih kecil. Aku tuh belum apa-apa. Aku belum jadi siapa-siapa gitu loh. Bukannya malah sok-sokan dan kayak membodoh-bodohkan orang lain di sekitarnya gitu Mas. Gitu. Jadi intinya kita harus bisa mengolah pikiran kita ya. Iya, betul. Bagaimana kita itu tidak merasa sok pintar gitu kan. Gitu. So termasuk bijak juga sih, masuk ya. Iya, masuk. Kadang kan banyak ya ketika kita ketemu dengan banyak orang ya, model orang tuh banyak ya. Betul. Ada yang model sok bijak, sok pintar, padahal sebenarnya ya kemampuannya belum seberapa sih dibandingkan dengan banyak orang. Dan itu benar-benar real di masyarakat, di lingkungan kita sendiri. Iya, makanya kita angkat di sini ya. Terus gimana ketika kita menyikapi hal atau ketika kita bertemu dengan orang yang udah seperti itu? Kalau aku lebih ini sih dengerin aja. Orang kan lebih senang kalau kita dengerin ya. Nah, daripada kayak kita yang dominan untuk menasihati, orang tuh lebih suka kalau kita dengerin, ya udah dengerin aja. Dari situ, dari kita ngobrol, sebenarnya kan kita tahu orang itu seperti apa. Ya kan? Ini kelihatan dia tawaduknya tuh bener atau enggaknya tuh kelihatan di situ. Nah, gitu Mas. Mungkin teman-teman atau Mas punya pengalaman kalau ketemu orang kayak gitu seperti apa? Enggak sih, kita ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Itu pernah mengalami hal seperti itu? lah langsung lihat tadi deh. Iya yang ini artis spektakuler ya. Pernah sih orang yang kayak gitu, orang yang tak tahu banget gitu. Pernah aku ketemu kayak gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Ya, aku dengerin dia dulu ngomong sampai selesai apa yang dia omongin kayak gitu. Terus tinggal diiyanin aja. Iya apa? Ya
Iya diiyain apa Berarti dia udah ngomong iya gitu iya dulu. Terus nanti ketika dia dulu gitu. enggak, lo kok kamu jawabannya gitu lah, terus aku harus gimana jawabannya? Aku harus jawab kayak gitu, kalau tiba-tiba aku jawab ntar dia sakit hati. Terus Ayu pernah ada pengalaman yuk? Pernah. Kalau aku biasanya tuh tak dengerin. Kalau ditanggapin tuh percuma. Nanti malah tambah iya, tambah ngantur kemana-mana. Dan Tambah bijaksana. tambah sok gimana gitu. Dan anggap aja angin lewat. Kamu nih? Pernah sih. Itu aja. Terus mbak terus lanjutannya Pernah sih gimana? gitu ya. Kalau ketemu orang kayak gitu ya kita anggap aja itu omongan angin lalu lah, kayak gitu aja gitu. Kira-kira pernah lagi? Kayak Belum. belum pernah ya? Pengen tahu? Kita main-main. Jawabannya yang jauh ya. Jadi memang ini sih, ketika kita semakin kita bersosialisasi dengan banyak manusia, dengan otomatis kita menemukan model-model yang seperti itu pasti pernah ya. Iya. Aku sendiri pun sering gitu kan menemukan hal seperti itu. Ya sok bijak, sok pintar itu pasti ketika dia udah merasa sok itu pasti kan ada omongannya itu merasa dia sendiri loh ya, merasa isi. Tapi sebenarnya ketika kita juga semakin banyak tahu orang yang sebenarnya dia pintar gitu kan, sebenarnya dia bijak, itu pasti cara ngomongnya pun beda kok. Cara penyampaian, cara kemudian gestur ya seperti itu ya, gestur tubuh itu pasti juga akan berbeda. Dan biasanya ketika orang sok-sok itu misalnya sok-sokan gitu semua ya, itu biasanya di titik tertentu itu biasanya mudah emosi juga ketika kita counter. Iya. Wah, bener banget. Gitu. Biasanya kan Emosinya gitu kan. tinggi. Ya kecerdasan emosionalnya biasanya pun nggak begitu bagus biasanya. Kalau aku sih gitu, biasanya juga sama, pendengar setia dulu, tapi di titik tertentu ketika udah capek nih gitu kan, terus dia Capek juga dengerin. dan apalagi cenderungnya tuh biasanya orang seperti itu mempressure gitu kan. Ya kita balik apa gitu kan, biasanya kita balik omongan dengan apa, biasanya emosi. Ketika itu berarti udah ini berarti memang kapasitas dia emang seperti itu dan sejauh itu aja gitu kan. Kalau aku sih kan hanya sekedar aku cukup tahu aja lah, dan mempertimbangkan untuk bagaimana sih ketika menghadapi orang muda ini ke depannya gitu kan. Karena memang kita juga berhati-hati dengan model orang seperti ini, karena kan kita udah pernah membahasnya di kesempatan yang lalu gitu kan, termasuk lingkungan yang toksik juga kan, seperti itu kan. Itu dan bagaimana kita juga harus bisa memfilter orang-orang seperti itu gitu kan. Nah nih kita kembali lagi ke ke filsafat pasti tadi itu. Seharusnya memang ketika kita berilmu itu kan merunduk gitu kan, kayak padi seperti itu. Nah bagaimana sih caranya gitu kan, biar kita juga ingat gitu loh, ketika kita harus punya ilmu ya kita harus merunduk seperti itu. Gimana caranya Mbak? Ini kita saling share ya, share pengalaman, share yang kita rasain aja. Kalau aku menyadari ketika kita keluar, kita melihat orang-orang di sana tuh masih banyak yang lebih lagi gitu. Jadi kayak kita merasa kurang ya. Iya, kita bukan membodohkan diri kita, enggak, tapi kayak masih aku loh belum apa-apa. belum apa. Mungkin di suatu tempat kita bisa menonjol ya, tapi ketika kita di luar sana gitu kan, apalagi kalau bukan di bidang kita, bukan keilmuan kita loh apa gitu, kita bukan siapa-siapa ya kan ya. Mungkin kalau Fitri sama Ayu di kampus menonjol di bidang tertentu mungkin, nah belum tentu kan, misalkan kita taruh di negara mana mungkin, atau di komunitas yang mungkin kalian belum tahu keilmuannya itu, kita nggak ngerti apa gitu. Benar. Ya kan? Iya benar. Nah dan di situ kayak kita merasa aku haus akan ilmu ini gitu loh. Iya. Dan dari situ kan kita mau belajar kan. Iya. Jadi nggak ngejudge orang yang di bawah kita itu
kayak naluri ya, naluri kita yang jalan gitu loh, kayak gitu tuh. Itu Dan naluri dari ini sih pengalaman. ya. Dalam arti ini tips bukan tips ya, trik gitu. Dalam arti gini, kita kan ketika punya ilmu pasti otomatis ilmu apapun itu juga didapatkan. Ilmu itu kan juga berdasarkan pengalaman kita juga kan, proses pencarian gitu kan, kalau seperti itu. Bagaimana ketika kita menghadapi orang, bagaimana apa yang disampaikan orang itu kan juga kita sendiri pun juga pasti gitu kan, pernah mempelajari itu pasti lah gitu kan. Tapi kalau kita sendiri pun yakin ada feel tadi itu ya, ini sebenarnya nggak ini sih gitu kan, kita mesti merasa. Dan tadi yang penting kita jangan menjudge itu. Justru orang seperti itu kasihan sebenarnya. Iya kasihan itu, karena pasti di lingkungan tertentu dia akan orang malas gitu kan, orang malas gitu kan, dan cenderungnya apa ya, ngomong doang gitu ya. Iya, ote. Iya, Ngomong ote. tok. Iya, ngomong tok. Ngomong tok. Kata jatuh ote gitu. Itu pernah nggak kamu ketika di lingkungan pertemanan kamu ada seperti itu, terus apa yang biasanya di lingkungan kamu itu sikapi dengan orang-orang seperti itu? Kan pasti ada nih, ada kayak apa ya, bukan mungkin sih ya, iya ketika kita punya teman 5-4 gitu kan, ada yang menemukan salah satu di antara kita seperti itu, tahu-tahu ada yang model seperti itu. Apa sih sikap kalian biasanya seperti itu? Kayak sok gitu. Ya udah mungkin aku ya, kalau aku tuh mungkin boleh lah dia pintar, tapi ya jangan berlebihan kayak gitu. Jadi nggak semata-mata sok BP itu enggak ya? Oke, kita bergabung dulu di Facebook, Pak Produser. Ada yang bergabung dengan kita di IG yang menyapa kita, udah ada? Oh, malah ngalamun nih. Produser. Itu udah Pak Produser ya? Udah ada yang Ada bergabung. bergabung sama kita? Sudah ada Nah, itu maksudnya Pak siapakah? Mas Wildan. Selamat Terima malam Mas kasih Mas Wildan. Wildan, udah nyimak terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, menyimak dari Sleman sambil makan roti bakar. Terus Mantul. Pembahasannya sungguh menarik. Nah, solusi untuk tetap bijak dan tetap bijak di era medsos sekarang ini gimana? Bijak di era medsos. Tetap bijak di era medsos sekarang. Apa-apa diposting. Kayak ini. kayak ini siapa? Kayak Pak Produser itu ya? Oke, siap. Ada lagi? Udah dulu ya? Oke, nanti lagi berarti ya? Oke, siap. Gimana tapi? Bijak di era medsos ya? Aku dulu nih. Iya dong. Gimana sih? Ustazah kok. Miss katanya. Oh, Miss. Oh, jadi ganti. Ustazah sebelahnya. Iya. Sebelah kiri. Bukan ini Lina. Oh iya. Terus? Kalau aku bijak di dunia medsos ya saat ini ya. Kita punya Instagram, ya, kayak yang lagi live sekarang ini. Kita juga punya Facebook, apalagi sosmednya kita. Ada Ada WhatsApp. WhatsApp, mungkin ada yang pakai Twitter, YouTube, ya kan. Mungkin juga ada TikTok. yang pakai TikTok. Hei, yang pakai TikTok, Pak. Pak Emang Syed. oh iya Pak ya, sumpah nyimak juga ya. Nah, tahu sendiri kan, kayak yang kelihatan di sosmed itu kayak yang senang-senangnya aja, bahagia-bahagianya aja, ya kan. Iya. Ya harapan kita itu nggak hanya sekedar di sosmed kan, tapi juga di kehidupan sehari-hari, Iya gitu kita kan. Dan juga di dalam hati kita juga masing-masing pengennya juga kayak gitu. Nah, dan juga ada juga yang kayak perihal mungkin masalah pribadi diumbar di sosmed, mungkin yang berantem atau saling sindir atau apa ya sih yang sampai bisa di penjara itu apa sih, apa ujaran kebencian ya? Sarah. Sarah Sarah. itu segala semacam itu. Jadi ya
hal aku karena kita di sini udah dewasa ya, Iya. jadi kita bisa memfilter mana yang baik untuk dipublish ya. Iya. Karena sosmed itu kan semua orang bisa Semua orang. nonton ya, nggak hanya orang rumah aja, nggak hanya se-Indonesia aja. Bahkan Instagram kan sedunia bisa nonton ya, kita bisa temuan sama di luar negeri dari Facebook juga. Jadi ya bagaimana cara kita untuk memfilter itu dengan baik. Dan satu hal yang perlu diingat, jejak digital itu nggak bisa dibohongi ya. Satu apa ya, jempol kita ini untuk ngeklik atau untuk ngepost apapun itu bakalan bisa dilacak sama anak kita nanti. Wah. Iya. Soalnya kan turun-turun gitu ya. Iya. Terus menurut. Atau pokoknya generasi kita selanjutnya. Zaman kita aja secanggih ini, apalagi nanti. Wah. Lebih canggih mungkin. Iya, soalnya kan apa ya, seiring dengan waktu. Ya, jadi bijaklah ketika menggunakan sosmed. Betul. Ketika kita belum bisa menggunakan diri, lebih Iya. baik jangan Iya, memposting. Jangan, Mas, iya, baca. oke. Nah itu mas, kayak yang tadi kamu bilang toxic gitu ya. Ya bisa juga handphone kita itu juga bisa jadi sumber toxic loh. Betul. Iya kan? Iya, Kayak benar sekali. Nah, aku salah satu caraku untuk bisa menghilangkan itu ya kayak yang dibilang Mas Andi sih, nggak usah pakai atau kontak-kontak orang yang sekiranya itu membuat kita gendek segala macam gitu kan. Jadi udah mending nggak usah di save, atau grup-grup yang sekiranya membuat kita nggak nyaman ya udah check out aja. Masih banyak grup yang lain kok. Temen itu akan dekat sama kita karena kualitas kita. Kalau aku sih pengalaman pribadi ya, ya makanya jarang sekali aku berstatus. Karena apa? Di situ pasti kalau kita belum bisa mengendalikan, banyak orang di kontak kita, kan kita nggak tahu nih. Iya. Banyak orang-orang yang dramatis suka kepo sama kita. Iya. Terus orangnya kelihatan Benar diem, sekali. tapi memperhatikan kita kan kita nggak ngerti. Betul. Curhat. Dia jangan bikin status Makanya lah. Ya. jarang aku berstatus kan karena Iya, aku merasa menyadari bahwa aku belum bisa mengendalikan diri. Takutnya kita statusnya sebenarnya nyantai-nyantai aja gitu kan. Tapi namanya perasaan, pikiran kita nggak ngerti nih. Iya, Ngerti apa? Iya, pikiran orang lain berbeda. Itu sama kayak yang itu Mas Andi, waktu aku status biasa aja ya. Dia pulang Langsung komen. Ya, karena interpretasi orang beda loh. Iya betul. Kamu kenapa Mas? Aku loh santai-santai aja. Kamu kenapa loh? Dia yang udah bereaksi segala macam ya gitu. Karena gini sih, ini tadi pagi ya, kebetulan aku juga melihat sih, dengerin di YouTube berkaitan dengan medsos. Jadi interpretasi, jadi ini medsos itu adalah ketika sadar loh ya, itu adalah sebuah interpretasi daripada realita yang ada. Kalau yang sadar loh ya, jadi mencerminkan bahwa media sosial dia itu mencerminkan bahwa diri dia. Itu bagaimana gitu. Itu bagi yang nyadar gitu kan. Misalnya nih kayak influencer gitu kan, emang media sosial kan sebagai tempat mencari nafkahnya dia gitu kan, wadahnya dia. Jadi memang kerjaan dia seperti itu, misalnya memposting endorse-nya yang ada di dia gitu kan. Dia sadar, jadi realitanya dia seperti itu. Interpretasi ketika dia unggah di media ya seperti itu, sama gitu kan. Cuman ketika ini nih berkaitan dengan kehidupan pribadi kita, perasaan kita, pikiran kita, status kita, maksudnya tuh ngetik apa gitu kan. Kadang kan bawanya orang rasa, kemudian timbul emosi, kita nggak bisa tahu. Iya. Emang benar. Makanya sekali, hati-hatilah iya. ketika pakai medsos, Iya. Facebook dan YouTube. Dan ketika orang-orang yang kepo kan nggak ngerti ya, akhirnya Iya, kan. udah keponya parah Yang lagi. keponya parah lagi, dapat info dari orang yang nggak benar juga. Jadi kan miskomunikasi. Miskomunikasi. Keponya parah, mending lebih baik kita nggak usah bikin story, bener banget. Jadi itu tipsnya bagi orang nggak mau kepo, mending nggak usah main medsos. Iya. Medsos hanya sekedar apa ya, untuk ya memang itu kan sekarang komunikasi ya. Iya. Tapi Nggak kan, sepentingnya aja deh. jadi gini, zaman sekarang ya, masa kita nggak pakai WA sih, WhatsApp sih, kepada Iya, komunikasi mayoritas orang sekarang pakai WhatsApp. Betul. Kan nggak mungkin kan menghilangkan itu, masa zaman sekarang SMS dulu. Iya. Kecuali emang kita Emang yang diajak komunikasi cuma bisanya SMS-an. komunitas kita kan ada tuh komunitas yang ibaratnya dia anti di media sosial, ada itu, saya pernah dengar itu.
hanya pakainya SMS dan telepon doang itu, dan itu pun HP jadul-jadul gitu kan. Iya. Ada seperti itu nggak ada masalah karena memang lingkup kita, komunitas kita seperti itu dan kita hargai gitu kan. Iya, Nah, betul. tapi ketika memang kita nggak bisa lepas dari WhatsApp, IG macam-macam, ya please dong kita kendalikan diri kita sendiri. Yang bisa mengendalikan kan diri kita, nggak bisa orang lain. Kata tadi ada satu juga sih di HP saya itu. Ketika kita merubah orang lain, jangan pernah berpikir kita bisa merubah orang lain, tapi berubahlah diri kita sendiri. Iya, untuk bisa menyesuaikan. Menyesuaikan. Itu lebih dahsyat katanya. Gitu Pak Profesor, ada lagi Pak Profesor? Lagi Lagi. Elvira Putri Radika, gimana sikap kalian untuk menghadapi orang yang saat tersebut, terutama dalam ilmu yang dimilikinya, yang nggak mau berbagi dengan orang lain? Gimana guys kalian? Jadi ditanya Apa kalian semua lah? Berarti kan satu persatu harus menjawab. Satu-satu. Ya dari ujung sana. Orang Ujung. sok yang nggak mau berbagi. Menyikapinya piye gitu toh. Oke, ada komentar? No comment? Enggak, bingung. Bingung, oke. Lin, Kalau aku sih kalau mendapatkan orang yang kayak gitu ya, yang kamu harus tadi- berbagi Lin. misal nih mendapatkan orang yang kayak itu tadi ya, yang punya banyak tapi nggak mau bagi, ya udah, Cita. memang itu nggak mau ngasih, kita berpindah sama orang lain aja, siapa tahu ada yang mau ngasih ilmunya, Iya. gitu. Itu pikir simpelnya ya Lin. Hmm, Oke. Miss Tafi? Maaf, Pak Profesor, yang lain dulu dong. Kasih dulu. Yua? Kok yuk? Oke. Jangan. Ya kalau aku, kalau misalnya ada teman yang nggak mau berbagi ilmunya, ya udah, ngapain, apa ya, kayak itulah, cari teman yang lain gitu loh, nggak usah dipaksain kalau nggak mau berbagi gitu. Kau Lin? Kalau aku ya, tapi orang yang model kayak gitu, ya kita lihat dulu kenapa dia itu nggak mau berbagi sama kita. Terus alasannya apa? Ya udah, kalau kita udah tahu kenapa dia emang watak orang tersebut seperti itu, ya udah kita nggak usah tanya-tanya sama dia. Udahlah, berarti emang dia bukan nggak mau berbagi ilmu, emang dia asli apa ya? Ya orangnya udah kayak bodoh amat, orangnya tuh amat mungkin pelit ya. ya, Nggak mau bagi. ya emang nggak mau bagi. Lagian juga otak dia mikir ini otak gue, cuman dia gitu mungkin ya, nggak mau bantu orang lain. Udah tinggalin aja dia, nggak usah diurusin, udah nggak usah, ya nggak usah dikenal lagi dia. Udah, Kasihan. kalau menurut aku udah bye, nggak kenal. Wes, bye. Baik gitu ya. Baik. You I eng gitu ya. N mas bukan Eng, Eng. eng. Oh malah Eng. Ayam. Siapa? Kamu apa aku dulu? Terserah. Ini dulu masa diri Ayo. aja. Kalau aku sih doakan dia dapat hidayah. Lah, jawabannya simpel dan itu tidak bisa diganggu gugat deh. Ya karena ini sih, karena ilmu itu sangat penting ya. Ketika dia nggak mau berbagi kan sangat rugi banget, gitu kan. Bener. Berarti nanti kan ilmunya dia kan nggak bisa berkembang dong, karena emang secara hukum alamnya seperti itulah ya, secara derajat Berbagi seperti tidak itu. akan rugi ya. Jadi ya doakan aja lah. Semoga dapat hidayah. Itu dan dinasehati. Karena sebenarnya jadi juga ini juga sih. Tadi benar kata Mbak Taufik juga. Kita mengeranya orang itu pintar, padahal nggak ngerti, gitu kan? Kan ada seperti juga kan? Berarti tong Yang kosong apa yang mau dibagi, gitu loh. Ya, bukan masa tong kosongnya. Kita juga tahu profilnya dulu dong. Ya, Orang dia kayak itu gimana. benar-benar bisa apa enggak. Jadi jangan kita menilai seseorang itu hanya sepilas dua pilas. Iya. Harus kita mengatakan keseluruhan. Dalam arti kita berpersepsi bahwa oh orang itu pintar segalanya macam-macam. Padahal sebenarnya nggak begitu juga sih, karena kita baru mengenal aja sekilas. Sampulnya ya yang gitu. dilihat. Paling nggak ketika kita membuat kesimpulan nih misalnya gitu kan, ya detail, kita harus berdetail kita sebelum kita mau vonis gitu kan. Baru ketika kita tahu sebenarnya, baru kita bisa
oh ternyata ini memang nggak bisa atau belum bisa, ya makanya kita harus mencari yang lain. Tapi kalau benar udah bisa dan dia benar-benar nggak mau, memang sih ada model seperti itu sih, ada sih, ya kita doakan aja. Ya semoga Gitu. sadar ya. Jangan tinggalin motivasi. Ya tinggalin aja, ngapain orang kayak gitu. Tenang. Itu public asosiasi ayo Tobi. Kalau aku berteman sih tetap berteman, cuman ketika dia ditanyain nggak mau berbagi ya, teman yang lain tuh masih banyak untuk bisa kita jadikan untuk sharing, saling tukar ilmu. Karena aku yakin orang yang pinter-pinter itu masih banyak yang baik gitu loh, masih banyak baik Yang mau untuk berbagi. membagi, iya masih banyak gitu kan. Dan apalagi di zaman sekarang ini ya, yang serba canggih teknologi, kita bisa kontakkan sama temen di mana aja untuk saling berbagi ilmu gitu. Nah di situ itu nanti ketika kita bisa punya banyak teman dan bisa banyak ilmu, aku yakin ke orang yang nggak mau berbagi sama kita itu, dia bakalan merasa mendekat karena ilmu kita tuh lebih jauh lebih tinggi daripada dia, banyak gitu kan. Dia mesti tanya kayak gitu. Di situ kita jangan lupa untuk harus mau berbagi, meskipun dia pelit sama kita gitu kan, kita nggak boleh balas itu, nggak boleh, kita harus mau berbagi kayak gitu. Karena kita juga menyadari ilmu yang kita miliki kan nggak hanya ujuk-ujuk ya, tiba-tiba langsung kita diinstal pinter kan, enggak kan. Kita juga harus ya kan, kita transfer juga dari orang lain, dari guru, dari kecil kan kita belajar seberapa lamanya, belajar ngaji, belajar apapun itu, dan itu harus muter lagi gitu. Nah, itu sih. Ada lagi Pak Profesor? Atau Pak Profesor mau nanggapi? Enggak. Oh. Ada lagi enggak? Jangan game malah. Enggak. Oke, siap. Belum ada. Oke, Mbak Topi, kegiatan kita di minggu ini. Kita hari Rabu kemarin, minggu dulu ya. Minggu kita ke Oh iya, MPD ya, MPD. Majelis Pengajian Difabel. Iya. Kemudian kita hari Rabu itu kita pergi jalan-jalan ke Tegal. Jalan-jalan. Kita nyambangi ini ya Mas ya. Teman-teman tunanetra di Tegal, ada di SMA Negeri 3 Tegal. Juga ada di Rumah Sakit Kardia Tegal juga. Iya, betul sekali. Jadi ada tunanetra baru ya Mbak di sana Mbak ya? Iya, ada baru. Kalau yang di SMA itu baru aja ya, kelas 10 ya sekarang. Kelas 10. Terus kalau yang di RSU Tegal itu udah ada dewasa sih. Dewasa. Udah ada sepuh semuanya. Jadi kita mendampingi di sana untuk yang di SMA kita ajarin mengenal komputer bicara ya Mbak. Kemudian juga mengenal yang di Kartini itu juga Quran Braille. Mereka mau belajar Quran Braille untuk semangat dia untuk bisa membaca Quran lagi gitu ya. Caranya seperti itu karena ada tunanetra kan. Itu kan pakai Quran biasa yang awas itu. Sekarang tunanetra pakai yang Braille. Itu, dan insya Allah banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil gitu kan. Kita bisa lebih bersyukur lagi gitu kan. Dan flashback juga ketika di kondisi yang dulu pernah kita alami ya. Sempat depresi kan. Waktu di Tegal, waktu di SMA itu kan masa-masa itu sama kayak aku dulu gitu kan. Iya. Gitu. Terus kita hari Sabtu ini di Rumah Sahabat kebetulan juga ada pertemuan HIMIX, jadi organisasi yang dimana semua penyandang disabilitas bergabung di sini. Ada tunanetra, ada tuli, ada macam-macam. Jadi semua disabilitas ada. Tadi kita kumpul gitu kan. Ada yang unik, teman-teman tunanetra didatengin teman-teman tuli. Iya. Tadi tuh aku bingung gimana ngobrolnya, lagi tulinya kan cowok ya Mas. Kan nggak mungkin aku kenapa namanya ya. Aku bingung gitu. Aku komunikasinya gimana lagi gitu kan. Ya udah deh, nunggu itu tadi Mas. Ada yang awas kan Mas. Ada yang awas. Ya, jadi tetap ada mediatornya ya. Itu kegiatan kita untuk minggu ini. Kita insya Allah ketemu lagi Sabtu depan ya. Iya. Oke, akhir kata. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.